Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas SA. Nah, hari ini kita ganti bab. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait kemarin grup siklik ya? Kok grup siklik? Teorema Lagrange, koset tadi. Nah, sekarang kita ke grup faktor. Tapi sebelum ke grup faktor, itu kita berkenalan dulu dengan subgrup normal. Kita kemarin sudah belajar subgrup, nah sekarang ada namanya subgrup normal. Apa itu subgrup normal? Jadi, pastilah kita punya subgrup di sini. Subgrup yang bagaimana agar dia bisa kita katakan sebagai subgrup normal. Nah, kita punya definisinya. Kita punya G itu grup, N itu subgrup dari grup G. Jadi, kita sudah punya subgrup. Kalau kita punya subgrup, maka kita bisa buat koset gitu kan, yang di bab sebelumnya. Nah, N ini disebut subgrup normal dari G, notasinya ini, jika koset kanan sama dengan koset kiri. Nah, di sini dengan kata lain, kita ambil sebarang elemen di G, berlaku dia koset kiri sama dengan koset kanan di sini. Gn sama dengan Ng. Nah, sebagai contohnya, yang pertama, kemarin kan kita sudah belajar koset. Kalau kita punya grupnya abelian, maka pastilah koset kanan sama dengan koset kiri. Sehingga subgrup dari G ini, dari grup abelian, itu pastilah dia subgrup normal. Nah, yang kedua, misalkan kita punya matriksnya ini, himpunan matriks invertible, jadi matriks yang mempunyai inverse, dengan operasi perkalian, dia merupakan grup kan, tapi dia bukan grup abelian, karena matriks operasi perkalian matriks itu tidak komutatif. Nah, ketika kita ambil subgrup di sini, jadi N itu isinya matrik diagonal, dengan entry-nya itu K, diisi diagonalnya, selain diagonal utama dia 0. Nah, K di sini bilangan rasional, jadi M dan N itu matriks atas bilangan rasional. Nah, untuk yang N ini, kita punya matrik diagonal, dengan K-nya tidak 0, K-nya bilangan rasional. Nah, kalau kita punya himpunan ini, N itu selain subgrup, dia juga subgrup normal. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Kalau kita punya definisinya ini, berarti kita tunjukkan setiap kita ambil elemen di M, gitu ya, setiap kita ambil elemen di M, di grupnya, maka kita mau cari koset kanan kirinya. Koset kanan harus sama dengan koset kiri, kalau dia subgrup normal. Oke, tadi saya sudah buat oret-oretan di sini. Kelihatan nggak tampilan Word di sini? Kelihatan, Bu. Oke, jadi kita punya matrik M, tadi matrik invertible gitu ya. Di sini keduanya terhadap operasi perkalian. Nah, kita akan tunjukkan bahwa N itu subgrup normal dari M. Berarti tadi syaratnya kan, kalau berdasarkan definisi, berarti kan kita ambil sebarang elemen di grupnya, jadi di sini elemen di M, kita akan tunjukkan koset kiri sama dengan koset kanan. Jadi di sini kita ambil sebarang X di M berarti di sini kita punya X itu matrik invertible gitu ya. Maka di sini kita mau cari si koset kanan kiri. Berarti kan di sini koset kirinya kita punya XM gitu ya. XM itu berarti himpunan yang isinya perkalian dari si matrik X dengan matrik M gitu ya. Oke, jadi di sini kan ini nggak asiknya huruf besar semua ya. Oke lah. XM berarti di sini X dikali misalkan M1, di mana berarti syaratnya di sini M1 itu
di M. Oke, ini berarti untuk setiap M1 di M. Nah, kalau kita teruskan di sini, ini kan berarti sama dengan M1-nya bisa kita anggap. Kalau kalian gak mau bingung, ini saya ganti P, I, R, S. Oh, sorry, kok M. N ya, karena koset, sorry. N, di sini N. Yang subgrup kan si N. Kita mau cari koset kirinya. Xn berarti kan X kali N1 dari kiri. Untuk setiap N1 di M. Jadi di sini kita bisa menuliskan dia matrik. Jadi di sini saya copy aja ya. N-nya kita punya ini. X-nya kita punya ini. Oke. Dengan syarat di sini, syaratnya apa saja? Berarti kan PQ tidak sama dengan PS ya. PS tidak sama dengan QR. Dan apa satunya? K tidak sama dengan 0. Oke, nah dari sini kita kalikan aja si dua matrik ini. Berarti di sini kita punya apa perkaliannya? PK. PK. Ya sudah. PK, QK, RK gitu ya, sama SK. Ya enggak? Sorry, salah. Oh iya benar ya. PK, QK, RK, SK. Nah, ini kita punya, jadi koset kiri dari si N ini, berarti kan semua matrik-matrik, yaitu PK, QK, RK, SK, di mana PS tidak sama dengan QR, dan K-nya tidak sama dengan 0. Ini koset kirinya. Bagaimana dengan koset kanan? Ya tinggal dibalik berarti. Berarti di sini kita punya NX, berarti kan N1 kali X. Misalkan ini nggak mau N1, bisa 2. Nah, di sini misalkan si N-nya anggaplah L. Berarti kan di sini kita balik. Kita balik jadi kelas, Pak. Oke, jadi di sini kita punya apa kalau kita balik? Jadi LP, di sini LQ gitu ya. Di sini LK, kok LK? Salah. LR ya. Yang di sini LS. Nah, coba perhatikan di sini. Kira-kira himpunan XN dengan NX sama nggak di sini? Di sini himpunan matrik-matrik yang entry-nya PK, QK, RK, SK, yang di sini LP, LQ, LR, LS, di mana PS tidak sama dengan QR. Nah, di sini konstanta tidak sama dengan 0, ini L juga tidak sama dengan 0.
Nah, kira-kira xn dan nx ini sama nggak? Sama. Sama. Andaikan misalkan kamu ngambilnya, oke, nggak jadi. Jadi di sini pengambilan K dan L ini kan tergantung si N-nya. Ini kan sebarang konstanta asalkan dia tidak sama dengan 0. Sehingga kalau kita himpun di sini, himpunan matriksnya, dia akan sama di sini himpunan ini, dua himpunan ini. Sehingga diperoleh Xn sama dengan Nx. Jadi, ini kita sudah membuktikan bahwa si N-nya subgrup normal dari si M. Jadi tergantung nanti grupnya apa ya. Misalkan grupnya grup sembarang ya berarti elemennya ya bergantung pada si grupnya ini tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu untuk contoh subgrup normal. Nah, kemarin kan kita punya definisi subgrup ada dua kan? Bukan definisi, maksudnya untuk menunjukkan subgrup kita bisa menggunakan dua cara, memakai dua cara, bisa pakai definisi, bisa pakai sifat. Begitu juga yang subgrup normal. Ada berdasarkan definisi, ada sifat juga. Kalau yang definisi tadi berarti kita harus menunjukkan bahwa koset kanan sama dengan koset kiri. Itu biasanya lebih panjang. Nah, kita punya sifat di sini. Kalau kita mau menunjukkan N itu suatu subgrup normal dari G, cukup kita tunjukkan Gn, G inverse itu di N. Untuk sebarang G di G, dan N di subgrupnya tadi. Jadi ini cara alternatif untuk menunjukkan subgrup normal dari suatu grup G. Jadi kita punya N itu subgrup. Jadi perlu diperhatikan di sini, kalau kita punya si N-nya itu hanya berupa himpunan. Ini kenapa? Jadi kalau si N-nya itu hanya berupa himpunan, misalkan di soal itu baru bilang, kita punya himpunan ini, nah, tunjukkan dia subgrup dari G, misalkan seperti itu. Nah, kalian harus menunjukkan dia subgrup dulu. Setelah kalian menunjukkan dia subgrup, baru tunjukkan kenormalannya. Bisa pakai definisi tadi, bisa pakai sifat ini. Jadi N itu subgrup normal dari G jika dan hanya jika setiap G di grup G dan setiap N di subgrup N berlaku Gn G inverse itu di N. Karena di sini teoremanya dia biimplikasi, pernyataan biimplikasi, berarti kita buktikan dua arah. Arah ke kanan, berarti kan kita punya N itu subgrup normal, berarti kita punya definisi tadi, koset kanan sama dengan koset kiri. Kita tunjukkan ini, ketika kita ambil sebarang elemen di grup, dan kita ambil sebarang elemen di subgrupnya, maka hasil operasi Gn G inverse itu harus ada di subgrupnya tadi, di N. Nah, di sini kita punya tadi koset kanan sama dengan koset kiri. Sehingga di sini Gn G inverse akan sama dengan si N. Nah, ketika kita pilih N di subgrupnya, maka Gn G inverse di sini, ini kan Gn G inverse itu kan elemen dari Gn besar G inverse. Nah, karena di sini dia sama dengan, ya berarti Gn G inverse itu ya juga dia elemen N. Kalau arah sebaliknya, kita punya ini, Gn G inverse elemen N untuk sebarang G dan N. Kita mau tunjukkan koset kanan sama dengan koset kiri. Nah, kesamaan koset itu kan ini kan dua buah himpunan yang sama. Berarti kan kita harus buktikan saling subset. Kalau saling subset berarti
ambil sebarang elemen di Gn, di koset kiri ini, tunjukkan dia ada di koset kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kita mau tunjukkan ini. Berarti kan di sini tadi, karena kita punya Gn, G inverse di N, maka kita punya Gn, G inverse dikali G, itu elemen dari koset kanan. Nah, sehingga di sini kita punya Gn-nya itu ada di koset kanan. Nah, karena sebentar. Oke. Kita punya di sini Gn elemen koset kanan, tapi kita juga punya berdasarkan definisi, Gn itu juga elemen koset kiri, karena G elemen di grup dikali dengan elemen di subgrup. Berarti kan dia elemen koset kiri. Nah, dari sifat yang Gn, G inverse di N ini, kita dapatkan Gn ada di koset kanan. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa koset kiri itu subset dari koset kanan. Nah, secara similar, kita punya, jadi ambil aja elemen, apa Pak? Iya, sudah kelas. Jadi, similar kita punya NG juga, jadi koset kanan itu subset dari koset kiri. Sehingga terbukti karena dia saling subset, berarti koset kanan sama dengan koset kiri. Atau dengan kata lain, N itu subgrup normal dari si G. Oke, contohnya misalkan kita punya ini. Jadi ini contoh pertama kita bisa kerjakan menggunakan definisi yang pertama tadi, yang koset kanan sama dengan koset kiri. Jadi ambil sebarang elemen di M, kemudian cari kosetnya ini, Nx apakah sama dengan Xn? Harusnya iya, karena di sini sudah tertulis N itu subgrup normal dari M. Silakan ditunjukkan nanti. Nah, untuk yang sekarang saya mau bahas yang pakai sifat ini. Berarti kan kita cukup ambil sebarang elemen di grupnya dan ambil sebarang elemen di subgrupnya, tunjukkan bahwa hasil operasi dari elemen di grup dikali dengan di subgrup kali dengan inverse dari si grupnya tadi ada di subgrupnya. Jadi di sini kita ambil sebarang di M dan kita ambil sebarang di N. Oke, kembali ke sini berarti. Untuk sifat itu aja. Oke, ini berarti diganti tadi M-nya sama ya, M-nya invertible, yang di sini ini determinannya sama dengan 1, berarti ini sudah sama. Di sini P Q R S. Nah, di sini atas bilangan rasional juga. Ini berarti determinan PS min QR itu sama dengan 1 ya. Oke. Nah, di sini berarti untuk menunjukkannya berarti kan diambil sebarang misalkan M1. M1 di M dan N1 di N.
Oke, maka misalkan di sini sama dengan N1-nya berarti yang ini. Oke, maka kita punya sifatnya di sini kan inverse-nya ada, yang ini determinannya sama dengan 1. Nah, kita mau tunjukkan bahwa perkaliannya, hasil kalinya tadi berarti Gn, G inverse. Berarti kan M1 dikali dengan N1 dikali dengan M1 inverse kan ya. Nah, ini kan kita mau cek apakah dia ada di N gitu ya. Artinya ada di N bagaimana? Apakah determinannya sama dengan 1 gitu. Paling gampang kalau ini bisa pakai cara itu sih. Yes, nantilah. Cara determinan lebih ringkas. Tapi kita pakai cara yang perkalian dulu deh. Oh, sorry. Harusnya yang dikali hanya ini ya. M dikali dengan si N dikali dengan inverse dari ini. Oke. Nah, masih ingat inverse-nya ini apa? Ini kan hasilnya berarti kalau kalian kalikan yang dari depan dulu, ini kan berarti sama dengan apa? Apa ya? Halo? Ada orang nggak di sini? AP plus BR. Oke, kita punya AP plus BR. Yang di sini AG plus BS. I plus BS. Yang ini CP plus DR. P plus DR. Yang ini JK plus DS. BQ plus DS. JK, Bu. Oh, sorry. Ya. Nah, yang inverse ini berarti kan kita punya apa? Di tengah-tengah ini seperdeterminannya ya. Berarti kan AD min BC ke sih. berarti kan di sini 1 per AD min BC dikali ini apa namanya si adjoinnya apa? AB min B. Apa adjoinnya? ACBD A C. A ini apa? D. Loh. Apa ini D. yang benar? Min. D D D D. B Apa ini? D. D B apa D? Delta. D Delta. Di sini D min B. Ini min C. Ini A A gitu ya. Oke. Kalau kalian kalikan ini semua jadi apa ini? Kira-kira kalau ini dikalikan, jadi apa dia? Jadi nanti ini, silakan diteruskan. Nanti pasti hasilnya, si matriksnya itu, si hasil dari determinannya, ini menghasilkan determinannya akan sama dengan 1. Jadi sama seperti ini. PS min QR sama dengan 1. Sehingga hasil kalinya nanti ini, 2 matrik ini, ini silahkan diteruskan.
sehingga menghasilkan determinan matriks ini adalah 1. Nah, kalau kalian pakai sifat jawaban alternatif. Kalau ini khusus kita membahas matrik ya, sifat matrik. Oke, kita mau cari, ini kan N itu, atau gampangnya di sini, atau kita bisa menyebutkan N merupakan himpunan matriks dengan determinan 1, ya kan? Nah, di sini berarti kan kita mau menentukan si determinan ini. Ini kan kalau kita tulis determinan dari ini kan sama dengan sifat determinan perkalian matrik bagaimana? Ini kan akan sama dengan masing-masing perkalian masing-masing matriknya kan? Jadi kita punya di sini nah, ini determinan dari inverse M1. Salah. Nah, inverse matrik, determinan dari inverse matrik apa? Kan sama dengan sepernya kan? Berarti kita punya di sini tetap H. Nah, yang terakhir, yang inverse itu sama dengan 1 per determinan si M1. Nah, karena ini determinan M1, seperdeterminan. Determinan itu kan bilangan suatu fungsi dari matrik ke himpunan matrik ke bilangan real kan. Jadi di sini kita punya ini coret-coret, kita punya sama dengan determinan N1. Nah, ini tidak lain sama dengan 1. Karena N1 ini elemen si N. Maka kita punya di sini nah gitu. Karena hasil determinannya sama dengan 1, ini berarti maknanya ini ada di mana? Ada di mana? Ada di N atau di M? N. N gitu ya. Nah, karena hasil operasinya ini ada di N, ada di subgroup tadi, ini, maka berarti kita sudah menunjukkan N itu subgroup dari M. Oh, sebentar. Ini hanya dibilang himpunan ya. Jadi kalian harus menunjukkan subgrupnya dulu. Ya, nanti PR kalian lah. Contoh yang kedua, center. Kalian masih ingat center? Jadi di sini misalkan G itu sebarang grup, dan ZG, kemarin kita sudah bahas di grup di subgroup, di bab subgroup, ZG itu merupakan subgroup dari si G. Nah, kita mau tunjukkan apakah ZG ini subgroup normal dari si G? Jawabnya iya. Berarti terserah kalian mau mengambil, mau menunjukkan menggunakan definisi koset kanan atau sama dengan koset kiri. Jadi kalau misalkan yang ini contoh 2, dulu.
Yang contoh 2, kalau misalkan cara 1, ini definisi, berarti tunjukkan koset kanan sama dengan koset kiri. Artinya berarti di sini ZG X itu sama dengan X ZG. Jadi koset kiri sama dengan koset kanan. Ini untuk semua X di X di G. Nah, cara 2 bisa pakai sifat. Jadi nanti silakan dikerjakan salah satu saja. Menurut kalian mana yang paling mudah menurut kalian? Jadi kalau pakai yang cara sifat, berarti kan di sini untuk setiap mana question? Untuk setiap misalkan di sini G di G dan untuk setiap X di ZG akan ditunjukkan apa berarti di sini GX G inverse ada di mana? Halo? ZG. ZG. Oke, ini tunjukkan terlebih dahulu bahwa ZG subgroup di G. Ini sudah ada di bab sebelumnya. Oke, ini untuk menunjukkan kenormalannya ya, yang cara 1, 2 ini. Nah, artinya apa kalau GXG inverse elemen ZG? Itu kan berarti apa artinya? GXG inverse ini juga komut di semua enggak nyaut. Kalau kamu punya X elemen ZG, apa artinya berarti? Kita ambil sebarang Y di G, maka X sama dengan YX gitu ya. Oke, jadi di sini kita butuh satu bantuan lagi kalau di ZG. Ambil sebarang Y di G. Ini kita mau kalikan apakah dia sama dengan si X ini dikalikan dengan Y. Nah, nanti kita buktikan dia Y-nya bisa pindah ke kiri. Nah, jadi di sini ini kan dengan pakai sifat asosiatif, kemudian karena si X itu anggota ZG, berarti G itu anggota G, berarti ini kan bisa dibalik. XG sama dengan GX. Jadi di sini kita punya, oke ini kurungnya kita kosongkan dulu. Dia sudah masuk.
Oke, jadi di sini karena X itu alasan X anggota ZG, maka GX sama dengan XG. Sehingga di sini bisa kita tuliskan dia, enak ke bawah ya. Di sini kita bisa tuliskan XG dikali G inverse Y. Nah, di sini kan G kali G inverse itu kan berarti sama dengan E kan? Berarti ini sama dengan XY. Ini hilang. Nah, XY ini kita akali lagi. Bagaimana? Karena X ada di ZG, berarti XY akan sama dengan YX. Nah, jadi di sini, aduh, ini, oh, ini aja deh. Ini alasannya karena X di ZG. Jadi sehingga GX bisa dijadikan, ditulis sebagai XG. Nah, yang ini karena alasan GX G inverse. Yang ini karena ini juga. Setelah itu yang bawah, kita mau ngakali, ditambahi, kan tujuan kita adalah GX G inverse elemen ZG. Berarti kalau kita ada punya elemen di Y, berarti kan GX G inverse kali Y itu sama dengan Y kali GX G inverse. Berarti kita menambahkan di sini sama dengan ini dikali dengan ditambahkan dengan E di sini. Nah, kemudian karena si X itu ada di ZG, berarti XG bisa kita tuliskan sebagai GX. Intinya malak-malik toh. Kita punya di sini jadi GX. Duh. Oke. Nah, di sini kita kurung. Nah, karena kita peroleh GX G inverse kali Y sama dengan Y kali GX G inverse, ini maknanya GX G inverse itu ada di ZG. Gitu. Sehingga oke, jadi kita sudah menunjukkan ini subgrup normal dari G. Wow, sudah mau habis waktunya. Oke, jadi itu cara menunjukkan subgrup normal. Jadi bisa pakai definisi, berarti tunjukkan dia koset kanan sama dengan koset kiri. Atau bisa juga pakai sifat, yaitu kita ambil sebarang elemen di grup dan di subgrup tadi. Nah, tunjukkan bahwa si hasil operasi GX G inverse-nya dia ada di subgrupnya tadi. Perlu diperhatikan juga kalau di soal belum disebutkan dia subgrup, nah berarti kalian harus menunjukkan bahwa dia subgrup terlebih dahulu. Setelah sudah menunjukkan subgrup, tunjukkan dia normalnya. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan. Koset kanan sama dengan koset kiri, itu tidak berarti bahwa untuk setiap N sama pasti kita punya GN sama dengan NG.
Jadi di sini maknanya itu GN sama dengan NG itu bisa kita tuliskan seperti ini. Aduh, mana ini? Annotate-nya kok hilang. Jadi maknanya di sini itu misalkan GN sama dengan NG itu gini. GN kecil, misalkan N1, itu bisa dimungkinkan akan sama dengan N2 kali G. Jadi G-nya tetap dia sama-sama G kecil, tapi N-nya itu bisa berbeda. Jadi bisa N1 atau N2. Jadi tidak pasti di sini GN-nya sama itu tidak berlaku. Ya, dia berlaku ketika di kasus khusus saja, tapi secara umum dia tidak sama di sini ya. Jadi ini harap diperhatikan. Sebagai contoh di sini adalah dari contoh 1 tadi, kita punya N-nya adalah himpunan matrik yang determinannya sama dengan 1. Dia subgrup normal dari ini. Tapi ketika kita ambil G-nya ini, N-nya ini coba dikalikan kanan dan kiri. Berbeda kan? Nah, tapi di sini nanti itu bisa akan sama dengan suatu, misalkan N2 kali G. Jadi N2-nya itu siapa? Ya enggak tahu, intinya ada nanti. Jadi ada elemen di N, elemen di ini, yang ketika dikalikan dengan G, 1, 2, 3, 4, hasilnya sama dengan ini. Nah, yang NG ini itu bisa juga, ini akan sama dengan misalkan N3, kebalik. Ini akan sama dengan G kali N3, untuk suatu N3 di N ini. Ya, entah siapa N-nya nanti bisa kalian cari, yang pasti seperti itu. Jadi, diperhatikan lagi itu, artinya GN sama dengan NG, koset kanan sama dengan koset kiri, ini tidak menjamin bahwa kalau kita punya G kecil, N kecil di sini, itu tidak sama dengan N kali G. Jadi, bisanya berlakunya itu artinya seperti ini tadi. Jadi, kalau kita punya GN1, itu bisa kita tuliskan sebagai perkalian N2 dengan si G. Jadi, di N yang berbeda. Gitu ya. Jadi harap diperhatikan baik-baik untuk pengambilan elemennya. Oke, kayaknya hari ini sampai di sini dulu, karena saya juga harus balik fakultas. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Kita lanjutkan insya Allah besok pagi ya, ke grup faktor. Jadi nanti subgrup normal ini, karena kita punya subgrup, jadi subgrup normal itu suatu subgrup, berarti kita bisa bentuk koset gitu ya. Nah, himpunan semua koset-koset dari subgrup normal itu, dia nanti kita himpun. Nah, himpunan tadi dengan operasi yang kita definisikan nanti yang baru, dia merupakan grup. Jadi memenuhi semua aksioma grup. Nah, kita katakan namanya grup faktor. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.